20 افتح صفحة 20 20 والخصلة الثانية وجدت ولا لا؟ الخصلة الثانية خلاص جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ممكن اقفل الباب، اقفل الباب. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk pelajaran kita hari ini. Karya Imam Al-Ghazali Ahlul Walad. Wal khaslatu tsaniyatu an la takuna himmatuka fi wa'dika an yan'ara al-khalqu fi majlisika aw yudhiru al-wajda wa yashukku athiyaba liqala ni'mal majlis hadha li'anna kullahu mailun dunya wa huwa yatawalladu min al-ghaflati bal yanbaghi an yakuna azmuka wa himmatuka antat unnasa min dunya ilal akhirah. Jadi ketika menjadi seorang dai, hati-hati, jangan kemudian ketika kita menyampaikan perkara kepada orang, kepada masyarakat, itu kita pengen dunia, pengen dikatakan sebagai kiai yang baik, ustadz yang baik. Harus jaga hati biar terkenal, pengen viral. Nah ini masalah. Jadi harus jaga hati kita, jangan kemudian pakainya pakaian yang lain daripada yang lain supaya dikatakan ini ustadz ini nyufi banget, ustadz ini alim banget. Nah ini nggak boleh, harus hati-hati. Bal yang yakuna azmuka wa himmatu adat unasa min dunya ila akhirah. Maka kita harus selalu menyeru kepada manusia itu, kepada masyarakat, supaya tidak terlena dengan dunia dan supaya tujuan utama kita bukan dunia namun akhirat. Wa minal ma'asyati ila ta'ah. Jadi kita seru kepada orang-orang itu supaya tobat, menjauhi maksiat dan segera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal khirsi ila zuhdi. Dari perkara-perkara yang mereka itu suka dengan gemerlapnya dunia, menjadi orang yang zuhud, yang ketika melihat dunia itu biasa saja. Antara emas sama batu kan intinya kan sama-sama barang itu. Yang membedakan emas sama batu itu karena orang aja yang menganggap kalau emas itu berharga. Coba seluruh dunia itu sepakat emas itu kayak batu, nggak ada harganya gitu. Jadi zuhud dunia, karena dunia sementara. Wa minal bukhli ila sakha. Dari sifat pelit kepada sifat yang dermawan. Wa minas syaki ilal yakin. Dari yang ragu-ragu menjadi yakin. Ragu kalau Allah itu sudah ngasih jatah rezeki kepada kita, ragu kalau kita itu insyaallah dengan kebaikan kita insyaallah Allah akan membalas kebaikan. Nah, ragu-ragu seperti itu harus kita hilangkan. Maka kita yakin setiap perkara yang kita lakukan selama kita itu niat karena Allah, insyaallah itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika kita melakukan perbuatan baik, insyaallah Allah akan balasnya dengan kebaikan. Kita yakin mereka-mereka yang melakukan perbuatan maksiat, maka Allah pasti akan membalasnya dengan keburukan. Wa minal khirsi ila zudi wa minal bukhli ila sa wa minal syakil yakin wa minal ghaflati ila yaqdah. Dari yang seperti itu ghaflah itu lalai, enggak salatnya kurang, nggak mau zakat, hanya mementingkan urusan dunia, lupa dan akhirat, menjadi yaqdah. Sadar bahwa kita itu hidup sementara, sadar bahwanya akhirat itu telah menanti kita, sadar bahwa ada surga dan neraka, sadar bahwa suatu saat nanti kita akan melewati sirat yang entah pada waktu itu kita akan selamat atau tidak. Wa minal ghururi ila taqwa. Dari sifat sombong karena kita merasa angkuh, merasa punya, merasa kaya dan sebagainya, menjadi orang yang bertakwa, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya menyeru kepada manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah. Menyeru kepada masyarakat supaya lebih mencintai akhirat.
wa tabghidda alaihim dunya, supaya manusia itu enggak lari di belakang dunia, cinta dunia, terlalu cinta dunia. Karena orang hal cinta dunia itu berbahaya. Ujung-ujungnya ya nyolong, ya korupsi, ya apa, ya suap, karena terlalu cinta dunia, maka lupa dengan akhirat sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadah wa zuhdi wa la taghurruhum bi karamillahi ta'ala wa rahmati azza wa jalla. Selalu menyeru kepada masyarakat supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bersikap zuhud dan jangan terlalu sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mentang-mentang Allah berikan kekayaan, kita sombongnya minta ampun seperti Haman. Nah, nggak boleh. Mentang-mentang diberi kekuasaan, sombongnya minta ampun seperti Firaun. Maka Allah akan tenggelamkan kita seperti Allah menenggelamkan Firaun dan juga Korun. Karena kaya Korun kan sombongnya minta ampun. Wa tu'allimahum ilmal ibadah. Kalau Haman itu insinyur. Li'anal ghaliba fi tibaihim azzayghu an manhaj syar'i, karena memang secara umum manusia itu suka dunia, suka hal-hal yang bertentangan dengan syariat kadang. Kalau enggak hawa nafsu kita itu kita arahkan kepada yang baik, maka akan melenceng. Wa sa'yu fi ma la yurdillah, orang kadang suka melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Wal istighalah bil akhlaqir radiyah, menyibukkan diri dengan akhlak yang tidak baik, radiyah yang tercela. Falqi fi qulubihim ru'ba wa rawihum wa hadirhum amma yastaqbiluna minal makhawif la'alla sifati batinihim tataghayyar. Maka seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai itu hendaknya selalu mengingatkan kepada masyarakat supaya takut kepada akhirat, supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu dari sifat-sifat sebagian masyarakat yang terlalu cinta dunia, yang juga kadang memiliki sifat hasud dan sebagainya, siapa tahu dengan kita memberikan peringatan kepada mereka terkait bahaya-bahaya terlalu cinta dunia ini, maka mereka menjadi berubah sehingga menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, menjauhi larangannya dan mengerjakan segala perintah Allah. Wa mu'amalatu dzarihim tatabaddal, mudah-mudahan juga muamalah interaksi mereka dengan orang lain berubah. Yang dulunya maling tobat menjadi bukan maling, yang biasa ngutil jadi enggak ngutil. Wa yadhiruna al-khirsa wa ra'bata fi ta'ah wa ruju' anil maksiyah, sehingga menampakkan mereka itu hirs, semangat untuk taat kepada Allah dan tidak meninggalkan maksiat, dan taubat untuk tidak melakukan maksiat lagi. Wa hadza tariqul wa'di wa nasihah, inilah cara untuk kita itu memberikan nasihat, ceramah kepada orang, selalu menyeru kepada akhirat, selalu menyeru kepada zuhud, selalu menyeru kepada sifat sabar, tawakal, ridha dan sebagainya, serta menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat. Wa qul wa'dzin la yakunu hakadha fahuwa wabalun ala man qala wa sami'a. Kalau ceramah kok tidak ada kandungan yang di dalamnya itu mengajak kita itu takwa, mengajak tawakal, mengajak kita itu zuhud, mengajak kita itu mencintai akhirat, maka ceramah yang seperti itu, ceramah yang hanya dunia itu enggak ada gunanya. Balqina lahu innahu ghaulun wa syaitanun, bahkan itu ceramah yang setan. Kenapa ya? Karena kok ceramah kok isinya bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana supaya kaya, itu aja, tapi tidak mengajarkan ketika kita kaya itu lalu bagaimana, ketika kita dapat pangkat jabatan itu bagaimana, menerangkan tentang amanat itu bagaimana. Nah, tapi tentang dunia saja, makanya ini namanya setan. Yadhabu bil khalqi anit tariqi wa yuhlikukum, yang sekiranya seperti itu dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang baik, maka itu merupakan jalan setan yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Fayajibu alaihim ayyafiru minhu, kalau ada dai yang seperti ini, dai yang hanya memerintahkan kepada masyarakat untuk berlari berjalan di belakang dunia, maka dai ini langsung kita jauhi, jangan didengarkan, jauhi langsung. Dia nama yufsiduhu hadzal qail min dinihim la yastati bimithli asyaitu, karena orang yang seperti ini itu merusak.
Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajib alaihi ayunzilahu an manabir mawa'id muslimin. Kalau memang ada orang yang ceramah nyerunya dunia aja, maka sekiranya kita kemampuan seret suruh turun dari mimbar, turun, jangan salah Muhammad Dokiri menyesatkan gitu. Wa yamna'uhu amma basyarahu, serta melarang atau mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak mengikuti ajarannya, berbahaya itu. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena sikap kita melarang orang yang dakwah hanya untuk dunia saja tanpa memberikan peringatan kepada akhirat, maka larangan kita ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, mimma tad'u alla tukhalita al umara wa salatin wala tarahum. Ini yang juga penting juga, seorang dai itu jangan mudah kemudian selalu mendekatkan diri kepada para umara, pemerintah, pemimpin pemerintah. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatatahum afatun adimah, karena menurut Ghazali ini ketika seorang dai itu selalu dekat dengan pemerintah ini bahayanya lebih banyak, karena bisa terpengaruh terhadap berbagai hal yang semestinya tidak baik. Nanti ikut suap, nanti menjadi dai-nya pemerintah, pemerintahnya nggak baik, ikut nggak baik, ya kan? Ini menurut Ghazali. Walau ubtulita biha da'angkamat hahum wa tanahum. Kalau sekiranya kamu itu dekat pemerintah, boleh, dengan syarat jangan kemudian muji-muji kebaikan pemerintah, kemudian menyanjung-nyanjung, dengan bupatinya bisa mensanjung, puji-puji. Nah, dan padahal ada kesalahan yang tidak diingatkan. Lian Allah Ta'ala yaghdabu idza mudhiyal fasiqu wa dzalimu wa man da'a li baqaihi faqad ahabba ayyu sallaha fi ardi. Karena Allah itu enggak suka dengan sekiranya ada bupati, ada camat maksiat yang banyak, korupsi banyak kita tahu, tapi kita selalu kita puji-puji, akhirnya karena bupatinya senang, akhirnya dia semakin jauh terperosok ke dalam jurang maksiat. Hati-hati muji pemerintah, muji bupati, muji camat, muji gubernur. Nah, ini kalau sudah kiai ya, hati jadi terkenal. Wah, langsung yang nyaman presiden kita itu Amirul Mukminin. Wos, kita harus taat Amirul Mukminin. Nah, ini persoalan ini. Presiden kita itu bagikan Umar bin Khattab. Wos, ya ini udah gitu. Ya, mungkin hati-hati. Warabi bima tatu ala takbala syai'an min ata'il umara, jangan mudah menerima hadiah dari para pejabat. Wadayahum, apalagi kalau hadiah mereka, hati-hati, jangan-jangan hadiahnya itu dari barang suap, atau jangan-jangan kayak kasus yang sekarang Al-Ghirami, jangan-jangan itu hadiahnya itu dari hasil cuci apa istilahnya, hasil amal, cuci apa itu namanya itu, kalau lupa saya namanya itu, pencucian uang. Wah, ada 30 artis terkena kasus tuh pencucian uang, hasil hadiah sini, jadi ternyata yang dikasih hadiahnya itu hasil uang korupsi. Nah, ini masalah nih, yang kita nggak tahu, kita makan enak-enak buat beliin bakso sudah kenyang, dan ternyata polisi datang. Kamu dapat duit dari mana? Dari Syarif. Syarif dari mana? Dari korupsi. Kena juga kita, masuk penjara kan. Wa in alimta annaha minal halali li anna tam'a minhum yufsiduddin li'annahu yatawallatu minal madar. Meskipun yang diberikan ke kita itu hasil halal, karena kita harus hati-hati. Ini perspektif Ghazali ya, menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Ghazali sangat hati-hati dengan pemberian penguasa. Jadi kalau meskipun halal itu gak diterima sama Ghazali. Padahal dulunya Ghazali PNS, tapi setelah dari PNS terus mundur, terus tasawuf, sekarang begini. Akhirnya dia udahlah, yang penting saya hidup secukupnya, penting akhirat aja lah. Di annahu yatawallatu minhu al-mudahanatu wal mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi dhulmihim. Karena kalau kita selalu DP pemerintah, kasih hadiah, terima, terus hadiah, terima, lama-lama kita kan seneng kan, kenyang kita kan. Akhirnya pemerintahnya itu korupsi, diem aja, nggak berani mengingatkan. Wa hadza kullu fasadun fid din, ini menjadi pengurusan negara, ngurus agama.
Wa qallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wa intafa'ta min dunyahum ahbabtahum. Minimal banget sekiranya kita itu menerima hadiah dari pemerintah itu minimal banget itu kita jadi cinta sama pemerintah. Ya sebenarnya nggak masalah kalau pemerintahnya baik. Tapi kalau pemerintahnya itu berlaku maksiat, akhirnya kita nggak berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umrihi wa baqa'ahu bid-darurah. Karena kalau kita sudah suka sama orang di pemerintahan, wah kita doakan moga-moga dia jadi anggota dewan terus lah. Karena saya dapat hadiah gratis setiap hari, dapat makan gratis, mudah-mudahan dia jadi anggota DPR terus. Padahal hasil korupsi, ya kan? Wa fi mahabbati baqa'iz zalim iradatu dzalmi ala ibadatillah. Kalau kita setuju, kita bahkan punya keinginan bahwasanya si A supaya jadi bupati terus menerus, si B supaya jadi camat terus menerus, padahal kita tahu dia suka korupsi, maka itu sama artinya kita itu melanggengkan kezaliman dan memalingkan orang dari ibadah kepada Allah. Wa iradatu kharabil alam, atau kita sama saja kita itu menginginkan negara ini hancur. Kharab itu apa? Hancur al-alam dunia. Fa yusahin yakunu adar min hadza lid-din wal aqibah. Kata Ghazali, ini kerusakan apa yang lebih besar daripada ini? Akibat yang ditimbulkan kan luar biasa ketika ada pejabat pemerintahan yang berlaku zalim, yang korupsi, yang manipulasi, yang main suap. Ini kan manfaatnya luar biasa. Kalau kita untuk mendukung mereka, DP kepada mereka, menerima hadiah mereka, menerima itu masalah. Kita sama artinya kita ikut melanggengkan perbuatan zalim. Wa iyyak, hati-hati ya. Ayuh da'aka istihwa syaitan. Hati-hati dengan godaan setan, hati-hati. Au qawlu ba'din nasilak, atau perkataan orang lain kepada Anda. Bi'adal afdal wal aula an ta'khudha ad-dinara wad darham minhum wa tufariquma kafir wasakin fa innahum yunfiquna fil fiski wal ma'siyah wa infaqaka ala tufani khairun min infaqihim. Fa inna hati-hati, mungkin orang bilang, kan dapat hadiah, terima enggak apa-apa, nanti kasihkan ke orang miskin. Enggak apa-apa, terima aja, nanti kasihkan kepada orang miskin. Kan ada banyak orang yang butuhin tuh. Nah, ini hati-hati, ini bisikan setan itu. Padahal dengan kita menerima itu, kezaliman dia, kefasikan dia makin merajalela. Fa innal la'ina qad qata'na katsirin minan nasi bi hadhil waswasah. Ini waswasah setan ini. Ini namanya bujuk rayu setan ini. Ini bisa membahayakan. Wa fatu fasyatun katsirah. Banyak madaratnya, mafsadanya lebih rusaknya banyak. Wa qad dzakarnaha fi ihya ulumuddin fatwa babil. Detailnya terkait persoalan kita yang selalu dekat dengan muasab dan bahayanya itu bagaimana sudah diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kapan-kapan bisa dibuka. Wa amal arba'atul lati yanbaghi laka an taf'alaha. Ada 4 hal yang kamu harus lakukan. Al-awwal, anta ja'ala mu'amalataka ma Allah Ta'ala bi'atu law amalaka bi'a abduka ay ar-raqiq darda biha minhu wa la yadiqu khatiruka alaihi wa la taghdabu wa ma la tardahu li nafsika min abdika al-mujazi fala tardahu aidan lillahi ta'ala wa sayyidukal haqiqi. Kita selalu berinteraksi dengan Allah secara baik, seperti apa ya, pokoknya taat sama Allah itu taat mutlak lah. Kayak kita punya pembantu itu ya, ketika kita perintah sesuatu ya nurut. Syarif maunya bantu di mana, jadi cleaning service, jadi tukang bersih maunya. Suatu kali, Syarif tolong bersihin itu kamar mandi, gak mau, besoknya langsung dipecat. Ini orang ini pembantu sok bos, udah membantu sok ngebos lagi. Apalagi kemudian suruh, dah bersihin aja Tuhan, bersihin sendiri sono, bisa bersihin. Sama bosnya bilang gitu, langsung coret, mending nggak digaji langsung kan. Nah, kita seperti itu, kita ikutin aja perintah Tuhan kita itu. Nah, sama kita taat kepada Allah itu ya kayak gitu menurutnya. Allah perintahkan apa kita lakukan, nggak usah banyak protes. Allah larang ya kita nggak usah ngesan. Dep tolong ya, nanti kalau saya pulang ini apa namanya, lantainya dibersihkan. Siap. Pas pulang ternyata bukan dibersihin, kasih taruh apa pasir banyak-banyak, sampahnya dikemasukkan.
tuan rumahnya gua ini tak bersihin mau di kota dan semua ini gimana nih kan itu. Sama ketika Allah perintah kita sholat ya, bukannya sholat malah nggak sholat, malah main bola kan. Suruh puasa bukan mau puasa, mau makan di jalan sambil jalan. Enaknya semua orang puasa sosis loh, sosis bakar enak. Wah, ini namanya hamba yang kurang ngajar udah maksiat, ngajak orang maksiat ya kan. Wa tsani kullama amalta nasa faj'alhu kama tardha li nafsika minhum. Kalau kita berinteraksi sama manusia ya sama dengan mereka itu berinteraksi sama kita. Maksudnya gini, kalau saya dicubit sakit, jangan nyubit orang. Kalau saya nggak suka ketika orang itu ngomongin saya, jangan ngomongin orang. Kalau saya itu nggak suka, saya itu diumpat orang, jangan umpat orang gitu loh. Jadi kita mau berinteraksi dengan orang lain itu dengan ukuran bagaimana sikap kita, bagaimana sikap mereka kepada kita. Kalau sekiranya mereka itu bersikap kepada kita senang, kita lakukan. Kalau ada orang kasih ke kita kan senang. Ada yang bantu kita kan senang. Nah kita makanya bantu orang lain, kita ngasih ke orang lain gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, apa namanya kita nggak suka diumpat ya jangan umpat orang kan gitu. Mana? Li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibbul li sa'irin nasi ma yuhibbul. Karena kita itu iman kita kurang sempurna sampai orang itu senang sama kita. Senang apa? Ya ketika kita bantu orang kan orang senang. Tapi kalau kerjaannya kita ngumpat orang, nendang orang, mukul orang, lama-lama kita dibogemi sama orang, ditangkap, gantian kita yang dipukulin sana besar-besar. Karena bapak belur, ya kan? Wa tsalitsu idza qara'tal ilma aw tala'tahu yanbaghi ayyakuna ilmuka yuslihu qalbaka. Kalau kita belajar, kalau belajar itu ya belajar yang kiranya itu bisa memperbaiki hati kita. Belajar yang kiranya bisa membersihkan hati kita. Bukan sebaliknya yang bikin kita sombong. Enggak boleh. Wa yuzakki nafsaka, yang kiranya bisa membersihkan hati kita, jiwa kita. Kamalau alimta anna umraka la yabqa ghaira usbu'in fa bi darurati la tastakhilu fiha bi ilmil fiqhi wal ahlaki wal usul wal kalami wa amthal li annaka ta'lamu anna hadhil ulum la tughnika bal tastakhilu bi muraqatil qalb wa ma'rifati sifatin nafsi wal irad an alikid dunya. Jadi kita cari ilmu yang kira-kira membersihkan hati kita seperti seumpama gini. Seumpama Allah kasih tahu, datang ke tempatnya Firki, malaikat Israel datang. Saya diutus oleh Allah. Umur kamu tinggal seminggu. Pak Jumat minggu depan jam 1 siang saya akan datang nyebut nyawa kamu. Itu otomatis bisa tiap hari sholat, puasa, ngaji, ya kan? Takut terus bener lagi hari Kamis besok, hari Jumat 3 jam lagi. Wah pas 3 jam sholat, terus sebentar lagi mau mati. Oh pas mau mati itu sujud itu sambil doa banyak biar matinya pas sujud. Umpamanya dikasih tahu, ya kan nggak dikasih tahu ya. Ini seperti itu. Jadi kita belajar tuh ya kiranya ilmu yang bikin kita itu kayak gitu dulu, bikin kita itu khusyuk, semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya belajar yang lain ilmu kalam, filsafat apa ya silakan, tapi yang kiranya membuat hati kamu tuh bersih, bukan hanya untuk membuat sombong. Nah, kalau kita bikin sombong nggak boleh, belajar bikin sombong yang ada gunanya. Wa tuzakki nafsaka anil akhlaqi dzamimati wa tastaqil bi ma'badillahi ta'ala wa ibadatihi. Jadi kita belajar yang kiranya dapat menyucikan jiwa kita, memperbaiki akhlak kita dari akhlak yang tercela kita tinggalkan, diganti dengan cinta kepada Allah, wa ibadati, ibadah kepada Allah, wal ittisafi bil awsafil hasanati, kita menjadi orang yang baik, yang berakhlak mulia, suka menolong, senyum, jangan di jalan tuh merong. Hati mau kemana? Rip, tolong saya dong. Ini nggak boleh. Tapi akhlak baik. Mau kemana? Oh monggo silakan. Ini mau senyum, ngobrol tuh senyum, jangan sambil marah. Wala yamuru ala abdin yaumun walailatun illa wa yumkinu ayakuna mautu fi. Karena kita itu kapan saja kematian datang, nggak permisi. Nggak pakai assalamualaikum, tahu-tahu kita lagi lalai lagi sholat nanti aja lah, masih lama, masih 2 jam lagi aman, baru bilang gitu malaikat Jibril datang tik, belum sholat, masalah ya kan.
Jangan sampai, karena kematian kita itu kapan saja datang. Ayyuhal walad, wahai anak, isma, dengerin, isma mini, dengarkan kata saya ini. Kalaman akhar, perkataan yang lain. Wa tafakkar fihi hatta tajida khalasat. Pikirkan baik-baik. Law annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka zairan. Umpamanya suatu kali Alif di rumah, datang utusan dari Pak RT, Lip, mohon maaf, ini 2 hari lagi Pak Samatan ke sini, dan dari dari rapat RT sudah sepakat kalau nanti jamuan makan di tempat di rumahnya Alif. Wes, kira-kira apa yang dilakukan itu? Wah, rumahnya dibersihin, kamarnya bersihin, kamar mandinya jangan sana dikencingkan, dan nanti kamar mandi dipelen gitu kan, siapin semuanya, makanannya diservis gitu. Fana alamu anaka fital muda la tastakhilu illa bislahi ma'alim ta'an nazar il sultan. Pasti waktu selama seminggu itu kamu akan menyibukkan diri untuk membersihkan rumah, untuk melakukan sesuatu yang kira-kira sultan itu, pemimpin itu, Pak Lurah atau siapa, Pak Camat, kira-kira melihat apa? Kayaknya kalau pas nengok kono kok banyak gumbalan kotor, singgirin gitu. Yang kelihatan nanti kayaknya nanti akan pasti kamar mandi bersihin gitu. Akan disibukkan perkara-perkara seperti itu. Saya kau alaihi minat thiyab wal badan. Pakaiannya, wah nanti sampai bersih mana ya? Kayaknya Pak Sogi ini bagus deh. Mandi dulu ya kan? Bukan malah dari nanti sambut asa nanti dari ladang masih kotor. Nyantai aja lah, nyambut bupati juga manusia, makan nasi, saya makan nasi santai aja. Baru nanti dimarahin Pak RT, nanti Pak Camatnya datang suruh nyambut malah nggak disambut, pakai bajunya masih baju yang kotor, malah seminggu nggak pernah dicuci, tiap kemana-mana lalat yang rubung. Nyambut bupati kan parah. Wal badani wadari wal fursi, kasurnya, rumahnya sudah dirapiin wa dalik. Wal an tafakar ila ma asartu fihi bihi fa innaka fahim. Sekarang mestinya ketika kita itu mau kedatangan bupati, persiapannya seperti itu. Sama ketika malaikat Israel itu mau datang sewaktu-waktu, mestinya kita persiapan juga dari kita, amal kita gimana, sholat kita gimana, puasa kita gimana. Karena sewaktu-waktu malaikat Israel datang gitu. Persis ketika kita itu sewaktu-waktu bupati datang, kita harus siap-siapin gitu. Wa kalamul fardhu yakfi fil kais, cukuplah ini sebagai hiasan loh. Allah Rasulullah SAW, Rasulullah apa kata Rasul? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah itu enggak lihat wajah. Ada orang yang gantengnya kayak Hadim ya kan? Tapi ada yang orang jeleknya kayak Bagong, kayak Petruk. Hidungnya panjang, Pinocchio kan? Enggak penting bagi Allah. Ada orang yang enggak punya kaki tangan, enggak penting. Yang penting apa? Yang penting itu ya wala yang dzur ila amalikum walakin yang dzur ila qulubikum wa niyatikum. Hati kita, niat kita. Satu gantengnya minta ampun sholat ke masjid, pakai jas, pakai dasi, malah pakai sepatu sekalian, jadi imam lagi. Wah. Satu orang miskin, cuman bajunya aja comang-camping. Tapi ikhlasin, jelas ini lebih tua. Oh, jadi imam pakai sepatu. Luar biasa, karena pengen saya gagal loh pakai jas, pakai dasi loh. Saya juga bisa jadi imam loh. Bacaan saya bagus loh, merdu. Oh, enggak ada nilainya di mata Allah. Ini yang cuma samping pakaiannya, jalannya aja cacat, tapi ikhlas, nilainya insya Allah lebih tinggi. Karena Allah nggak lihat tampang kita. Syukur-syukur sudah ganteng kayak Syarif ini kan, tapi takwa, soleh, ya kan, puasanya rajin, sholatnya rajin, adanya merdu. Wah, luar biasa kan. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi fangdur ilal ihya. Kalau ingin detail lagi terkait dengan bagaimana kita manajemen hati, ya kita buka kitab Ihya, itu lebih lengkap. Wa ghairihi min musannafati, atau buku lain karya saya, maksudnya karya Al-Ghazali. Wa hadzal ilmu fardu ainin wa ghairuhu fardu kifayatin illa miqdar ma yu'ati bihi faraidullah taala. Jadi ilmu seperti ini, ilmu manajemen hati ini fardu ain. Setiap orang harus tahu bahwasanya memperbaiki niat itu wajib, nggak boleh riya itu wajib, nggak boleh sombong itu wajib. Harus tahu bahwa kita itu harus ridho, kita harus tawakal, kita harus ikhlas, harus tahu.
Karena kalau kita nggak tahu kerjanya sombong, kayak Firaun, ya akhirnya ya bahaya, masuk neraka kan. Ini namanya fardu ain. Adapun ilmu lain, perdagangan, bisnis dan sebagainya, itu ya fardu juga, fardu, tapi fardu kifayah. Ya, yang penting cukupnya lah, cukupnya supaya kita bisa menunaikan perintah Allah. Ma'ati bi faraidullah ta'ala, yuwaffiquka Allah ta'ala hatta tuhasiluhu. Sampai kita dagangan, belajar dagang boleh, sampai kemudian kita jadi kaya raya boleh, kayak Utsman bin Affan, kayak Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tapi zakatnya luar biasa. Kayak Abu Bakar kaya. Jadi sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Sahabat Nabi ada yang miskin, ada yang miskin. Abu Hurairah itu nggak punya apa-apa, tinggalnya di emperan masjid. Kalau mau makan nggak punya duit, nunggu ada orang yang sedekah. Itu Abu Hurairah. Tapi mereka sama, insya Allah takwa, sama-sama takwa. Luar biasa, orang kayanya yang takwa, miskinnya juga takwa. Warabi'u alla tajma'a minad dunya akthar min kifayatin sana. Jangan kita numpuk-numpuk harta sampai 7 turunan. Yang penting kalau punya tabungan, kalau kita tabungan nih, kalau kaya raya nih, cukuplah untuk setahun. Untuk hidup setahun itu sudah cukup, alhamdulillah. Gitu. Sisanya kita sedekahkan untuk jihad sabilillah. Kaya kalau kita bisa nabung yang hidup setahun. Sampai sekarang pun kalau itu kaya. Kama kana Rasulullah SAW yu'idda dzalika li ba'di khujurati. Rasul juga nabung untuk kira-kira ya bisa cukup setahun lah. Bal kana yu'idhu liman alima anna fi qalbihi dha'fan wa amma man kana sahibatu yaqin fama kana yu'addu la aktsar min quti yaumin aw nisfun. Rasul itu kalau punya, kadang ya nggak punya apa-apa, seringnya itu nyabung, tapi ketika ada yang minta ya dikasih, kalau minta dikasih, kadang udah habis aja deh. Barang banyak itu udah habis, niatnya buat nabung tapi habis karena banyak yang membutuhkan, dikasihkan. Nah, tapi sebenarnya orang yang hatinya imannya kuat itu yang penting kita bisa hidup, cukup bisa hari ini, cukup bisa sehari, itu cukup. Selebihnya apa? Diinfakkan, disedekahkan untuk jalan Allah. Famakanu yu'adullah aktsar min quti yaumin aw nisfun lagi. Ayyuhal walad, wahai anak. Jadi ini tadi itu orang yang imannya kuat ya bolehlah nabung hanya untuk yang penting bisa hidup sehari 2 hari. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya diprotes anak. Wah, bapaknya kayak sekolah dan duit, nah kan repot. Ayyuhal walad, wahai bocah, wahai anak, wahai Syarif. Inni katabtu fi hadzal fasli multamasatika fayabghilaka anta malabiha. Oke. Kemarin kamu kan minta kepada saya supaya saya nulisin nasihat. Sekarang udah tak tulis nih nasihatnya nih. Nasihat tulis. Sekarang masalahnya apa? Setelah ditulis, jadi amalkan. Jangan udah saya tulis gini nggak diamalin. Bersama aja bohong kan. Wala tansani fihi min antadhkurani fi salih du'aika. Jangan lupa ya doakan saya. Doakan saya. Kan saya ngajarin kamu. Kamu minta tulis, tak tuliskan. Minta nasihat, nasihati, tak sudah saya nasihati. Tapi yang mbok ya doakan saya. Bagian mendoakan kepada orang tua, mendoakan gurunya itu penting. Wa mad du'aul ladzi sa'alta minni fatlubhu min da'wati suhah. Wa ikra hadha du'a fi awqatika khususan fi aqabi sholatika. Jadi adapun kalau mau minta doa saya, kan kemarin selain minta ini kamu minta doa juga. Nah, selain minta nasihat, minta doa. Ya udah, baca ini doanya nih. Allahumma ya wajibal wujud, ya wahibal khairi wal jud, afid alaina anwar rahmatika. Ya Allah, wajibal wujud yang selalu yang wujudnya itu selalu ada. Wahibal khairi wal jud yang selalu memberi, maha rahmat. Afid alaina, berikanlah kepada kami anwar rahmatik, cahaya rahmatmu. Wa yasir lanal al-wusul ila kamali ma'rifatik. Mudahkanlah kami ini untuk mencapai kepada kesempurnaan pengetahuan kepadamu. Jadi minta supaya kita itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu selalu dalam hati kita. Subhanaka, Engkau Maha Suci. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang Kau berikan kepada kami kecuali Engkau berikan ilmu itu kepada kami. Wala ma'rifata, tidak ada ma'rifat pengetahuan lana bagi kami illa kecuali ma alhamtana,
engkau berikan ilham kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau yang maha mengetahui. Jadi yang namanya ilmu kita itu kan mau itu minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu berarti sangat sedikit. Kalau Allah nggak kasih ilmu ya kita nggak punya ilmu apa-apa. Kalau Allah nggak berikan pengetahuan kita nggak akan tahu apa-apa. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu minta Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, ya Allah aku minta kepada engkau ya Allah supaya diberikan kenikmatan yang sempurna. Wa minal ma'siyati dawamaha, wa minal ismati, mohon maaf, wa minal ismati dawama, ya Allah lindungi aku selamanya. Wa minar rahmati syumulaha, ya Allah sempurnakanlah rahmatmu padaku. Wa minal afiyati husula, ya Allah berikan kami kesehatan. Wa minal aisyi arqantahu, minal umri as'adahu, berikan kehidupan kami bahagia sepanjang hayat. Wa minal ihsani atammahu, mendapatkan ihsan yang sempurna. Wa minal in'ami amma, mendapatkan nikmat yang sempurna. Wa minal fadli a'dzabahu, mendapatkan karunia yang paling lezat, paling nikmat. Wa minal lutfi anfa'u, mendapatkan apa? Lutfi, mendapatkan kelembutan, kasih sayang yang bermanfaat. Wa minal afi ajma'ahu, mendapatkan ampunan yang sempurna, yang mencakup. Allahumma ya Allah kun lana wa la takun alaina, selalu berikanlah kepada aku, selalu berada sampingku. Wa la takun alaina, jangan kemudian aku ini menjadi seteru bagimu ya Allah. Ternyata jangan jadikan kami itu jadi musuhmu ya Allah. Allah makhtim bis sa'adati ajalina, ya Allah jadikanlah mati kami itu sa'adah, bahagia, husnul khatimah. Wa haqiq biz ziyadati amalina, kalau punya cita-cita ya Allah kabulkan cita-cita kami ya Allah. Wa qrin bil afiyati ghuduwana wa asalana, berikan kesehatan ya Allah siang kami, pagi kami, malam kami, sore kami sehat. Waj'al ila rahmatika masirana, ya Allah selalu jadikanlah kami ini berjalan kepada rahmatmu. Wa ma'alana, dan cita-citamu ya Allah, tujuanmu selalu kita berada jalanmu menuju rahmatmu. Allahumma usbub sajjala afwika ala dhunubina wa manna alaina bi islahi yubina, ya Allah limpahkan ampunanmu kepada kami, hapuskan dosa-dosa kami, berikan nikmat kami kepada kami, nikmat kebaikan. Wa munna alaina bi islahi uyubina, ya Allah tutupi aib kami, ya Allah tutupi aib kami. Waj'al taqwa zadana, jadikanlah takwaan sebagai bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana, ya Allah selalu jadikanlah kepada kami itu selalu menjadi mujahid dakwah, mujahid di jalanmu. Wa alaika tawakkalna, kepada engkau ya Allah kami bertawakal. Wa i'timadana, kepada engkau kami berserah diri. Wa ila ridwanika ma'adana, ya Allah jadikanlah tempat berlabuh kami itu adalah hanya untuk mencari ridhamu. Allahumma tsabitna ala nahjil istiqamah, ya Allah tetapkanlah hati kami untuk selalu istiqamah. Wa ahlilna daral maqamati, ya Allah halalkanlah kami untuk sampai kepada maqam, kepada darul akhirah, kepada surgamu. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamah, jauhkanlah kami dari perbuatan dunia yang kiranya dapat menyengsarakan, membuat kami itu menyesal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa khafif anna thiqal al-auzari, ya Allah ringankanlah kami dari beban dosa. Warzuqna aisyatal abrari, beri rezekilah kami untuk selalu hidup pada orang yang bertakwa. Waqfina wasrif anna syarral asrari, jauhkan kami dari orang-orang jahat. Wa qaidal fujjari, dan makarnya orang-orang penjahat. Wa adik riqabana wa riqabaina wa umatana ikhwana minan nari, bebaskan kami, bebaskan ayah, orang tua kami, ibu kami, saudara-saudara kami dari api neraka. Bi rahmatika ya azizu ya ghafar, dengan rahmat ya aziz ya ghafar.
Ya Karimu ya Sattar, ya Halimu ya Jabbar, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Tamat, selesai buku ini. Alhamdulillah intahat kitabat hadzal kitabil adim. Selesai penulisan buku ini bi'aunillahi ta'ala. Wa tamma tashihu wa tahqiquhu fi qadidillah tabaraka wa ta'ala wa man sabta asyara bil Quran. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai juga buku ini. Mudah-mudahan dengan selesainya buku ini kita bisa mengetahui isinya, bisa mengetahui dalamnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan lebih-lebih mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yas'a wa nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da man. Allahumma wa alaina fi sakratil maut wa najina min an-nar wa al-fa'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan. Sebentar lagi pulang kampung. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari sini selama